Halo Ibu R, ini energi kartu dari suami yang pulang, The Lovers. Nah, dia mencintai, dia suka. Dia melihat Mbak mencintai diri sendiri, dia melihat Mbak sukses, dia melihat Mbak sudah bukan orang yang dahulu lagi, sudah bertransformasi. Dan dia suka, ini cerita energinya, dia menyukai, dia suka dengan perubahan yang Mbak punya. Dia jadi jawabannya kata kartu, dia mendekati Mbak lagi, dia WhatsApp Mbak lagi karena dia suka apa yang dia lihat dari Mbak. Mbak mencintai diri sendiri, Mbak abundance, berkelimpahan secara finansial, Mbak stabil, Mbak mencintai diri sendiri. Queen of Cup ini dia memang, Mbak itu memang orang yang dia cintai sebenarnya, dan dia melihat suatu perubahan besar dalam diri Mbak. Dia menyukai, dia suka. Energinya dia suka. Energinya dia suka ngelihat Mbak, dia suka berdekatan dengan Mbak, dia suka dengan energi Mbak yang fresh, yang baru. Dan di sini dia sudah tidak terhubung dengan orang-orang lain, tidak terhubung dengan orang ketiga. Dia menyadari bebannya berat dan banyak keributan dengan orang ketiga. Dan di sini dia cukup percaya diri. Dia melihat kepercayaan diri Mbak dan dia ikut percaya diri. Dia sadar sudah melakukan kebodohan dan dia mengambil resiko untuk mendekati Mbak lagi. Dia ingin menyembuhkan luka hatinya dan dia tidak ingin sakit hati lagi. Dia ingin mengambil ikut bersama-sama Mbak untuk bertransformasi. Dia ingin ngikut energinya Mbak untuk bertransformasi. Ini energinya baik, bagus. Dia ngikut energimu ya. Ini sepenggal kata-kata dari leluhurnya Mbak. Saat ini Mbak hanya perlu mengarahkan hati tetap ke atas, tetap kepada apa yang Mbak sukai, tetap kepada kestabilan hati Mbak. Jangan bingung dengan dia kembali, karena dia baru mengambil energi. Dia ngikut Mbak ke atas. Kalau Mbak balik badan dan nolong dia atau mengarahkan hati dan pikiran lagi kepada dia, ini kacau lagi. Ya, ini sepenggal kata dari leluhur. Dia belum saatnya untuk Mbak berbalik arah. Mbak tetap kepada Tuhan sampai dia tetap kepada Tuhan, karena energinya dia ngikut kepada Mbak. Mbak tetap kepada Tuhan, Mbak tetap mengerjakan goal-goalnya Mbak. Ini belum harus dicapai dulu. Ya, proyek-proyek Mbak yang kemarin itu, yang sudah terlanjur dibangun itu harus goal dulu. Dia akan ngikut energinya Mbak. Mbak nggak usah mengarahkan hati, Mbak nggak usah mengarahkan pikiran. Just to know aja. Jadi hanya tahu saja bahwa oh, dia lagi ngikut energiku. Oke, aku jalan terus ke Allah. Oke, aku jalan terus ke perubahan besarku. Oke, aku jalan terus ke proyek-proyekku. Tanpa harus memberikan energi kepada suami. Jadi sekali lagi dia nggak ngikut Mbak, tapi ngikut energinya Mbak untuk perubahan dia, karena dia banyak kekacauan.
Dia banyak kekacauan. Dia memang sudah meninggalkan energi orang ketiganya. Dan dia start awal lagi untuk membersihkan luka hatinya. Dia belum sembuh. Jadi di sini sekali lagi dia ngikut energinya. Dia ngikutin Mbak karena bukan karena Mbak, tapi karena energinya Mbak. Ya beda. Jadi energinya Mbak, kalau Mbak berubah arah nolong dia, ini kacau lagi nanti. Ini kacau lagi nanti. Jadi biar aja dia ngikut energi perubahannya Mbak. Mbak membawa energi baik buat dia sehingga dia ikut bertransformasi. Ya, kalau Mbak memberikan energi kepada dia, ini yang akan terjadi. Dia akan stuck lagi di dalam hubungan ini, akan stuck lagi, dia akan ngomong ngeracau lagi, dia akan bimbang lagi, dan dia nggak kemana-mana kalau Mbak memberikan energi. Karena di sini dia sedang berusaha menyembuhkan adiksinya dia. Dia ngikut, sekali lagi dia ngikut energi transformasimu. Jadi jangan memberikan energi apapun juga kepada beliau, kepada suami yang pulang. Nah, ini mungkin ada juga dia ini dari dia ya, dari wanita-wanitanya dia, ada yang stuck sama dia. Jadi ada yang, ingat Mbak ini ke atas ngeret energinya 2 orang, dia dan orang ketiganya. Orang ketiganya ditinggalin sama bapak, itu nanti akan ngajak berantem. Mbak ngajak berantem bapak karena dia ditinggalkan. Nah, Mbak diem aja, tenang, nggak usah ngeladenin, nggak usah respon, karena ini orang ketiga juga ngikut energinya ke Mbak, tapi dengan gayanya yang berontak yang ini. Jadi energi Mbak tetap ke Allah, tetap ke Tuhan, tetap menjadi yang kemarin tanpa berubah. Ini energi Mbak nggeret 2 orang. Ya, jadi Mbak harus tetap ke Tuhan. Ingat kalau dia ngajak berantem, kalau ada yang ngajak berantem, itu bukan dia. Jadi jangan dikasih energi. Ini tentang kecemburuan, ini tentang pertikaian karena masalah uang. Karena masalah dia nggak dapat energi, karena si orang ketiganya nggak dapat energi dari bapak nggak dapat energi dari Mbak, dia ke atas. Orang ketiga nggak dapat energi dari bapak, dia akan ke atas juga. Ini Mbak ngangkat 2 orang, stres karena ditinggal sama bapak. Orang ketiganya stres karena ditinggal sama bapak, sama suami Mbak. Nanti ngajak berantem Mbak. Aduh, sorry, kelegean. Nah, nanti dia akan nuduh Mbak macem-macem. Nanti dia akan nuduh Mbak macam-macam. Nanti dia akan nuduh Mbak pakai kuasa kegelapan. Karena memang Mbak terbaca kan leluhurnya, kalau dilihat sama orang pintar, Mbak pakai kuasa kegelapan. Nggak usah diacuin aja, dicuekin aja. Ya, dicuekin aja. Karena orang itu terpuruk. Karena orang itu ditinggalkan. Jadi dia gimana? Orang kalau sakit hati kan nuduh macem-macem. Nuduh pakai black magic lah gitu loh, karena dia ditinggalin sama bapak, dia adiksi kepada uangnya bapak, adiksi kepada energinya bapak. Ya, di sini bapak yang akhirnya tahu gitu loh, kalau Mbak tidak memberikan energi, akhirnya Mbak tenang aja gitu loh. Jadi di sini bapak akan melihat sendiri, bapak akan merubah dirinya sendiri. Mau ini Mbak mau kembali lagi sama bapak apa enggak ada masalah.
karena tugasnya Mbak adalah ke atas, sehingga energi transformasinya Mbak itu dipunyai oleh Bapak, dan Bapak akan membuat transformasi diri juga, perombakan besar-besaran ke atas segala perilaku dia yang salah kepada Mbak. Dia akan berubah dengan petunjuk dari orang-orang sekitarnya yang baik-baik, karena energi positifnya dia narik orang-orang positif juga kalau dia positif. Jadi karena ini tarikan energinya adalah dia ngikut energi Mbak yang positif, maka dia akan digantikan diberikan sama Tuhan orang-orang positif masuk di areanya dia. Nah, tinggal nanti orang ketiganya ini nanti juga akan memperbaiki diri juga, akan melebur gitu loh. Semuanya itu karena Mbak tegas kepada Allah gitu loh. Nanti semuanya akan dipulihkan. Ya, pakai hati bijaksana, pakai hati yang berbelas kasih, sehingga dia akan merasakan siklusnya ini siklusnya. Ini tes ya, ini tes. Bapak datang itu tes dari Tuhan. Apakah Mbak melekat kepada Tuhan atau mau kembali lagi ke siklus. Jadi Mbak cuek aja, seperti biasa hari-hari kemarin sebelum Bapak menghubungi Mbak lagi. Memakai hati yang mengampuni, memakai hati yang bijaksana. Karena Mbak sedang membawa energinya orang-orang yang butuh, ya katakanlah ini bukan, jangan bayangkan ini Bapak, tapi katakanlah ini memang Mbak, tugasnya Mbak mengantar energi baik buat orang-orang di sekitar Mbak gitu loh. Jadi orang-orang yang baik itu akan berubah. Ya, Mbak mengantarkan setiap orang yang dekat nih ya. Ini kata leluhur lagi. Mbak itu tugasnya mengantarkan energi baik sehingga setiap orang mau berubah. Ya, energi Mbak yang kuat kepada Allah, sehingga ini semua akan terjadi. Mbak mengantar energi baik buat semua, tidak cuma Bapak, tidak cuma orang ketiga, tapi semua. Karena energi Mbak positif, Mbak mengantarkan energi baik kepada setiap orang yang dekat Mbak. Orang yang dekat Mbak mau jahat nggak jadi jahat. Mereka akan berubah karena energi Mbak transformasi. Mereka tidak berubah dekat Mbak, mereka mati. Mereka akan sial, mereka akan kacau. Jangan menilai, jangan mendakwa, jangan diurusin mau cerai atau enggak, mau ini Mbak enak saja. Jangan mendakwa, jangan menjudge, jangan memberikan Mbak kepada Allah. Ini bolak-balik ngomongnya, Mbak kepada Allah, Mbak kepada Allah, Mbak lurus kepada Allah. Ya, mempertahankan apa yang hari kemarin gitu loh. Ini juga energi orang ketiga yang diperlakukan tidak adil kepada Bapak. Ini lagi nunggu surat cerainya, tapi Bapak nggak ngurus. Ya, di sini ini niatnya pertama ngurus perceraian. Dia niatnya pertama ya udah gitu loh. Niatnya ngurus perceraian, tapi kemudian di sini banyak penyesalan. Apa yang sudah dia pertahankan, apa yang sudah dia lakukan, ini banyak penyesalan. Dan dia nggak mau lagi dengan orang ketiga. Dia sudah
Nah, ini dia lagi nunggu, kehidupannya dia berubah. Dia mengalir sekarang ini. Dia menunggu. Iya, tadinya dia mau nunggu hidup baru. Tadinya dia mau nunggu proses perceraian ini. Tapi di sini energinya dia suka dengan energi Mbak, sehingga di sini dia berubah pikiran. Dia berubah pikiran. Dia berubah pikiran, dia terjebak pada Mbak yang dia gantung. Dia belum bisa memutuskan, dia terjebak kepada energi Mbak. Dia merasa dia mendapatkan karmanya karena dia ngelihat Mbak bersinar. Dan dia berubah. Segala apa yang dia pandang benar kemarin, ini terjadi kehancuran. Di sini tadinya dia mau memutus. Tadinya dia mau memutus. Tapi ternyata dia mempertahankan Mbak. Tadinya dia mau memutus, dia mau ngasih perceraian, dia ngajak ngomong, maunya dia baik-baik gitu. Tapi dia ngelihat perubahan besar kepada Mbak dan dia suka. Sehingga di sini dia energinya malah mau mempertahankan. Dari sini mau nawarkan, mau minta maaf, mau apa ya, mau ngajak memperbaiki lagi, tapi di sini dia nggak tahu caranya. Dia menutupi hatinya. Di sini ada turut campur tangan dari malaikat, sehingga apa yang dia pernikahannya dengan orang lain itu berakhir. Dia merasa terhianati. Dia berakhir. Ya, saat ini dia ini berkecamuknya dia dengan orang ketiga itu membawa perubahan besar buat dia. Masalah yang ditimbulkan oleh orang ketiga membawa perubahan buat dia. Dia mengingat lagi apa yang sudah dia lakukan. Ini dia tersakiti oleh orang ketiga. Karena orang ketiga menanti yang katanya dia mau cerai sama Mbak, dia tunggu, tapi ternyata dia suka apa yang dia lihat dari Mbak, sehingga di sini orang ketiganya dipending dan terjadi pertengkaran, pertikaian. Iya, di sini bebannya dia suka, tapi di sini dia masih kesulitan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi di sini energinya perubahan. Dia melihat kepada masa lalu, dia melihat Mbak itu aktif, makanya dia mau ikut taruh modal gitu loh, ibarat kata mau ikut join kerjasama. Dan di sini ada energi dari orang-orang yang bersama dia itu, karena dia nggak segera melegalkan hubungan, si orang ketiganya pergi bersama orang lebih kaya. Cari pilihan lain untuk berbahagia. Ini ada keributan dengan orang ketiga. Orang ketiga dia terpukau, ibarat kata orang ketiganya nungguin Pak Johan bapak balik ya, nungguin suami balik. Itu dia kecelek karena untuk ngurus perceraian ini bapak kembali melihat Mbak yang sudah bersinar penuh dengan energi Allah, penuh dengan energi baik.
penuh dengan energi transformasi. Apa yang Mbak pegang berhasil. Nah, itu dia terpukau. Sinarnya ini, orang ketiganya, siapapun orang ketiganya yang di dekat Bapak, siapapun yang ada di dekat Bapak itu ngelihat perubahannya Bapak juga. Karena ikut bertransformasi, energi transformasi dia dapat dari Mbak. Sehingga ini dengan kawan-kawannya, dengan pacar-pacarnya Bapak, itu semua ikut berubah. Ikut kena sinar transformasi darimu. Dan mereka akan mengalahkan ego-ego mereka. Karena ini jadi sinar transformasi itu tanpa Mbak sadari, ini akan menghancurkan, akan merubah mereka. Ikut bertransformasi juga dengan berbagai macam masalah yang timbul di antara mereka. Nah, ini yang sedang terjadi di dalam kelompoknya Bapak. Karena energi perubahan darimu. Mau nanti dicerai atau tidak, nggak ada masalah Mbak. Mbak tetap kepada Allah. Mbak tetap kepada energi perubahan. Karena energi Mbak merubah banyak orang. Energi baik Mbak merubah banyak orang. Ini kartunya bilang begitu. Tanpa Mbak sadari, energi Mbak merubah banyak karmik menjadi divine, menjadi orang-orang yang memang ditugaskan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu di bumi ini. Orang-orang toksik menjadi bersih. Mereka mendetoks diri mereka sendiri dengan keracunan energi transformasimu. Keracunan energi berbahagiamu. Sibuk sendiri. Mengejar duit, nggak peduli apapun yang lain, tetap caring, loving, tetap perhatian kepada orang. Dan energinya, siapa yang deket dengan Mbak, kalau nggak berubah, kalau nggak bertransformasi, kalau negatif, mati. Artinya mati energi gitu loh, kebanting. Ini energimu Mbak. Energimu itu, apa yang kamu mau kamu dapat, kamu mencintai dirimu sendiri. Uangnya berlimpah. Mbak caring, loving, perhatian sama orang, sayang sama orang. Dan ini energi pastinya. Siapa yang orang negatif dekat Mbak, kebanting sendiri. Energinya kayak gitu. Energimu ini kebawa sampai ke orang ketiganya dan kawan-kawannya si pasangan-pasangan Anda. Bukan cuman Bapak saja, tapi orang-orang, semua orang di sekitarmu yang dekat sama dirimu itu kena energi ini. Tanpa engkau sadari, engkau membawa energi perubahan. Mbak nggak sadar, Mbak dipandang, ya nggak usah sadar, udah ke atas aja. Ini kan kartunya yang bicara bahwa Mbak membawa energi menghancurkan semua toksik. Untuk berubah, mereka mendetoks diri mereka sendiri, membersihkan hati mereka untuk bertransformasi. Ini energi yang sedang terjadi di antara Bapak dan kawan-kawannya dan orang ketiganya. Dia terpukau dengan cahaya Mbak, dia terpukau dengan dia suka gitu loh. Dia suka dengan perubahan Mbak. Dan tanpa dia sadari, dia akan mendestroy semua keburukan-keburukannya, menghancurkan semua keburukan-keburukannya, karena energi Mbak itu transformasi. Tetaplah menjadi membawa energi transformasi. Jangan kasih energi kepada setiap orang. Mbak tetap kepada Allah. Supaya apa? Ya Mbak ini ngangkat banyak orang. Bebannya Mbak berat, tapi mulia. Tugasmu mulia. Ini yang kebaca. Untuk masalah Bapak, kenapa menghubungi lagi? Dia menghubungi lagi karena dia memerlukan energi Mbak. Dan sekarang ke atas Mbak. Jangan kasih energi, jangan mikirin, jangan ngerasain. Ya, tetap ke atas. Nanti semua orang akan ke atas. Nanti semua orang akan sampai di posisi yang sejajar dengan Mbak. Sehingga Mbak bisa berkolaborasi, bisa baik lagi. Seperti dahulu. Oke Mbak, begitu saja kartunya. Terima kasih.